Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam renungan harian dengan tema Purna dan Sempurna. Sahabat Kristus, setiap kita pasti pernah merasakan ingin menjalani hidup yang purna dan sempurna di hadapan Allah. Jadi bukan hal yang aneh atau mustahil, sebab hal ini juga pernah dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, tapi apa sih hidup purna dan bagaimana menjalani hidup yang sempurna itu? Sahabat Kristus, hidup purna adalah menjalani hidup sampai batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ibarat seorang pelari di gelanggang pertandingan, maka ia akan berlari sedemikian rupa sampai garis akhir dengan baik, bahkan yang terbaik. Nah, mengapa hidup purna ini perlu kita ingat? Karena kita melihat situasi saat ini, konteks saat ini, banyak orang yang cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin karena memang kelelahan dengan hidup yang penuh dengan masalah, atau merasa dirinya seperti sampah yang tidak berguna. Banyak orang yang kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Bayangkan saja, dalam 1 tahun ada 800.000 orang yang bunuh diri, atau bisa kita bayangkan atau kita samakan seperti tiap menit ada 1 orang di dunia ini yang bunuh diri. Nah, ini adalah angka yang cukup serius yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan setiap kita memiliki hidup yang purna. Purna itu artinya apa? Di mana hidup kita sampai di usia yang telah Tuhan tetapkan, tetap menjalaninya dengan berbuah, bertambah dalam iman, seperti buah di dalam pohon yang terus gemuk dan segar. Demikian juga dengan kita. Diharapkan oleh Tuhan kita tetap menjadi buah yang terus bertumbuh segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, sahabat Kristus, hidup purna itu juga akan berakhir dengan penyerahan nyawa pada yang empunya. Nyawa yang terbungkus dalam raga yang fana ini akan kita serahkan kembali kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Dan nyawa ini penuh dengan kesadaran kita akan kembali serahkan kepada Tuhan semesta alam. Perlu kita perhatikan, kata dikembalikan atau diserahkan bukan diambil paksa atau tercabut dengan sia-sia. Purna berarti selesai. Dan saat kita tahu waktu kita telah tiba, jangan gelisah dan gentar hatimu. Serahkanlah nyawamu kepada Tuhan dengan tenang dan bahagia. Bukankah ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri saat ia di ujung purna hidupnya di dunia ini? Ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ada satu tokoh lagi yaitu Daud yang juga berdoa agar jika semua itu terjadi, biarlah tidak ada dosa dan ganjalan yang masih tersisa. Sebab kematian harus dijalani dengan bahagia dan sukacita, bukan ketakutan karena ganjaran dosa. Beginilah doa Daud. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Nah, inilah sesungguhnya hidup yang indah sejak purwa hingga purna. Asal kita tahu bagaimana cara menjalaninya dan bersama siapa kita menjalaninya.
Lalu bagaimana dengan hidup yang sempurna? Mungkin kita membayangkan seseorang yang muda, sehat, pandai, kaya, taat beragama itu seperti orang yang sudah menjalani hidupnya yang sempurna. Nah, tapi menurut Tuhan, apa sih orang yang menjalani hidup dengan sempurna? Yakni orang yang hidupnya menuruti segala perintah Allah. Jadi sahabat Kristus, siapapun pasti ingin menjalani hidup dengan sempurna, tanpa celah, utuh, mulus, paripurna. Dan itu memang niatan yang baik. Tapi kita perlu memahami dan terima bahwa manusia pada sejatinya adalah orang yang rentan, makhluk yang rapuh, cacat, tidak mulus dan jauh dari sempurna. Kesempurnaan itu ternyata bukan pada tindakan, melainkan pada sikap hati yang sadar bahwa diri ini lemah dan memerlukan kasih Allah yang menyempurnakan. Ketika kita mengingat kisah Rasul Paulus ingin berjuang menjadi sempurna dalam kesehatan tubuhnya, Tuhan menjawab doanya demikian, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Oleh sebab itu, Rasul Paulus memandang ketidaksempurnaannya itu justru menjadi sempurna di dalam Tuhan. Itulah pemahaman kesempurnaan hidup. Bukankah hidup baru dalam Kristus itu hidup yang sempurna? Hidup yang dibebaskan dari kemelekatan akan materi dan puja-puji diri? Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk menjalani hidup ini dengan purna dan sempurna, yang artinya kita tetap melaksanakan setiap firman Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita, hingga sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Dan di dalam itu kita menjadi sempurna dengan menyadari ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita, tubuh kita. Tuhan memperlengkapinya untuk kemuliaan-Nya. Amin.